Selamat malam, nama saya Alexandro dari kelas 11 IP1 ingin menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu ada kehidupan militer dan politik. Guna melancarkan ambisinya memenangi Perang Dunia II dan menjadi penguasa Asia, Jepang berusaha menguasai negara-negara di Asia. Contohnya itu ada Indonesia, Tiongkok, Vietnam, dan Filipina. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan utama Jepang untuk dikuasai. Ambisi Jepang tersebut menyeret Indonesia dalam pusaran perang. Nah, ini yang ada yang A, pemerintahan militer dan sipil. Pemerintahan Jepang merombak semua sistem peninggalan Belanda, termasuk sistem pemerintahan. Jepang menerapkan sistem pemerintahan yang bercorak militer. Dalam pemerintahan militer, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah kekuasaan. Yang pertama itu ada wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat atau Rikugun ke-25 Tommy Sudan dengan Bukit Tinggi sebagai markas besarnya. Yang kedua, wilayah Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Angkatan Darat atau Rikugun ke-16 atau yang disebut Asamu Sudan dengan Jakarta sebagai markas besarnya. Selain Angkatan Darat, pemerintahan militer dibantu Angkatan Laut atau Daini Nankentai. Yang ketiga itu ada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan Laut atau Kaigun kedua dengan Makassar sebagai markas besarnya. Nah, ini ada struktur pemerintahan militer pada masa pendudukan Jepang. Yang itu pertama Gunshi Reikan, dipimpin oleh Panglima Tentara yang bernama Marsekal Terauchi berpusat di Dalat, Vietnam. Yang kedua ada Gunbaikan, yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Militer, Kepala Staf Tentara, yang dipimpin oleh Maizen Zeizaburi Okazaki. Yang ketiga itu ada Gunsei Kanbu, staf pemerintahan militer pusat terdiri atas yang pertama Naimubu, yang kedua Zaimubu, yang ketiga Sangyobu, yang keempat Kotsubu, yang kelima Shihobu, yang keenam Somubu, yang ketujuh Sendenbu, 8 Sangyobu, yang keempat ada Gunseibu. Koordinator pemerintahan militer daerah atau gubernur terdiri atas 1. Jawa Barat dengan pusat di Bandung. Yang kedua Jawa Tengah dengan pusat di Semarang. Yang ketiga Jawa Timur dengan pusat di Surabaya. Yang kedua ada struktur pemerintahan sipil pada masa pendudukan Jepang. Nah, di sini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kota dan daerah. Yang dari kota ini yang pertama itu yang disebut dengan pemerintahan kota. Yang kedua Shiuchokan yang dipimpin oleh residen. Yang ketiga ada Tokubetsushi dipimpin oleh yang disebut dengan daerah istimewa. Yang keempat Shiko atau yang disebut wali kota. Yang kelima Bunken atau yang disebut subkabupaten. Ini yang kedua daerah. Yang pertama itu Shio yang disebut dengan karesidenan. Yang kedua kota praja atau Ken kabupaten. Yang ketiga ada Gun disebut dengan kawedanan. Yang keempat Son atau yang disebut dengan kecamatan. Yang kelima Ku atau desa kelurahan. Yang keenam Azat atau dusun. Yang ketujuh Gumi atau RT. Yang B, pembentukan organisasi pergerakan dan muda. Di sini ada 9. Yang pertama itu ada gerakan 3A, yang kedua Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, yang ketiga Jawa Hokakai, yang keempat Majelis Islama Ala Indonesia atau MIAI, dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang disebut dengan Masyumi, yang kelima Senendan, yang keenam Keibodan, yang ketujuh Fujinka, yang ke-8 Heiho, yang ke-9 itu Pembela Tanah Air atau PETA. Yang pertama gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Hiroshi Shimizu dan Mr. Samsudin. Yang kedua itu ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra didirikan pada 9 Maret 1943. Putra dipimpin oleh tokoh-tokoh yang terdapat pada gambar di bawah. Contoh sebut negara-negaranya ini apa ya?
Eh, ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Jawa Hokakai atau yang disebut dengan Himpunan Kebaktian Jawa. Pada 8 Januari 1944, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokakai atau yang disebut dengan Himpunan Kebaktian Jawa. Yang keempat, Majelis Islama ala Indonesia atau MIAMI dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Organisasi ini telah berdiri sejak masa kolonialisme Belanda. MIAI didirikan pada 1937 oleh Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya. Tujuan Jepang memberikan izin untuk MIAI adalah menarik simpati umat Muslim karena pada saat itu mayoritas penduduk Indonesia beragam Islam. Yang kelima ada Senendan, didirikan pada 29 April 1943. Senendan merupakan organisasi kepemudaan semi militer. Senendan dipimpin oleh Gun Seikan. Pendudukan Senendan bertujuan mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Yang keenam ada Keibodan. Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya adalah pemuda berusia antara 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada 29 April 1943 dengan tujuan membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia, seperti membantu polisi dalam mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Yang ketujuh ada Fujinkai. Fujinkai atau Perkumpulan Wanita merupakan organisasi semi militer Jepang yang beranggotakan para wanita. Organisasi ini dibentuk pada Agustus 1943. Yang ke-8 ada Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Anggota Heiho terdiri atas pemuda berusia 18 sampai 25 tahun. Syarat menjadi anggota Heiho yaitu berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Yang ke-9 itu ada pemilah tanah air atau peta. Pemerintahan Jepang meminta Gatot Mangkupraja untuk menulis permohonan pembentukan tentara peta. Surat permohonan dikirim pada 7 September 1943. Pemerintahan Jepang mengabulkan permohonan dengan mengeluarkan Osamu Seirei pada 3 Oktober 1943. Peta dibentuk pada 3 Oktober 1943. Pembentukan peta menarik perhatian para pemuda Indonesia, terutama para pemuda yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota Senendan. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi di sini ada dua. Yang pertama sistem ekonomi perang. Yang kedua itu sistem eksploitasi pertanian pangan. Nah, di sini yang ketiga ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu dibagi jadi dua. Yang pertama mobilisasi massa, yang kedua itu ada pengerahan Romusa. Yang keempat itu ada kehidupan budaya. Kehidupan budaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama penggunaan bahasa Indonesia, yang kedua perkembangan seni dan budaya. Di sini yang terakhir ada kehidupan pendidikan yang dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan, yang kedua sistem pengajaran. Yang pertama kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan. Itu yang pertama itu ada pendidikan diselenggarakan untuk semua etnik dan kelas sosial. Pendidikan diletakkan atas dasar persamaan dan keseragaman. Yang kedua sistem pengajaran diberikan dengan doktrin kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Yang ketiga menghapus secara sistematis pengaruh Belanda dari sekolah-sekolah dan menjadikan unsur-unsur Indonesia sebagai landasan utama. Yang kedua itu sistem pengajaran. Sistem pengajarannya itu yang ada di sekolah itu ada 8. Yang pertama upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua belajar bahasa Indonesia dan Jepang. Yang ketiga memberi hormat ke arah matahari terbit dengan cara membungkukkan badan seperti posisi rukuk dalam sholat seikere. Penghormatan ini dilakukan setiap pertemuan umum dan setiap nama Tenno Haika, Kaisar Jepang. Yang keempat itu ada menghormati adat kebiasaan Jepang. Yang kelima, latihan kemiliteran untuk mendidik para siswa supaya memiliki semangat
seperti tentara Jepang atau Nippon Seien. Yang keenam itu ada kerja bakti atau disebut dengan Kinrohoshi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berguna untuk perang, menanam ubi, menanam jarak, dan memperbaiki jalan. Yang ketujuh ada menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau disebut dengan Kimikayo. Yang ke-8 ada melakukan gerak badan atau Taiso. Itu dari bagian-bagian dari kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang.